Nora merasa menjadi wanita yang beruntung. Ia menikah dengan pria yang tampan dan kaya, dan menjalani kehidupan mewah. Apa saja yang ia butuhkan langsung tersedia, uang tidak pernah kekurangan, dan yang perlu ia lakukan hanyalah melayani suaminya dengan baik. Kadang-kadang suaminya pergi ke luar kota untuk mengurusi bisnisnya, dan Nora tinggal di rumah yang mewah bersama ibu mertuanya yang baik. Nora merasa hidupnya sempurna. Namun suatu hari ia harus mendapati kenyataan yang sangat mengejutkan, dan segalanya telah terlambat. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Nora pertama kali bertemu pria yang jadi calon suaminya di suatu restoran. Malam itu, Nora lembur di tempat kerjanya, hingga ia baru bisa pulang sekitar pukul 8 malam. Di tengah perjalanan pulang, Nora mampir ke sebuah restoran untuk mengisi perut yang lapar. Waktu itu restoran lumayan ramai, meski Nora masih dapat meja yang kosong. Saat ia sedang duduk sendirian menunggu pesanannya disiapkan, seorang pria datang dan bertanya apakah tidak keberatan kalau dia duduk semeja dengan Nora. Menyadari kalau malam itu restoran memang ramai, dan pria itu mungkin kehabisan meja, Nora pun mempersilakan. Lalu pria itu duduk di depan Nora, dipisahkan meja, dan Nora baru menyadari kalau pria itu tampan. Sesaat kemudian, mereka makan dalam keheningan. Nora menikmati makanan di piringnya, sementara pria asing di depannya juga menikmati makanannya. Usai makan, pria itu membuka percakapan, dan Nora melayani percakapannya. Selain tampan, pria itu juga terlihat baik dan ramah. Singkat cerita, mereka segera terlibat dalam obrolan yang menyenangkan. Mereka lalu berkenalan, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Irwan. Saat akhirnya akan pulang, Irwan menawari untuk mengantarkan Nora pulang. Waktu itu sudah lewat jam 9 malam, dan Nora pun menerima tawaran Irwan dengan senang hati. Apalagi saat mendapati Irwan mengendarai mobil mewah. Ternyata pria ini bukan hanya tampan tapi juga kaya, pikir Nora waktu itu. Perkenalan dan pertemuan itu lalu berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya, dan Nora diam-diam makin tertarik pada Irwan. Jadi ketika Irwan menyatakan perasaannya dan mengajak Nora menikah, Nora pun tidak punya alasan untuk menolak. Maka Irwan dan Nora lalu menikah. Pada waktu pernikahan itulah Nora baru tahu kalau Irwan ternyata sudah 2 kali menikah, sehingga status Irwan waktu itu adalah duda. Namun Nora tidak terlalu mempermasalahkan, karena 2 istri Irwan sebelumnya meninggal, jadi tidak ada perceraian karena masalah tertentu. Fakta bahwa Irwan 2 kali menikah dan 2 istrinya meninggal adalah takdir, pikir Nora. Setelah menikah, Nora tinggal di rumah Irwan yang besar dan mewah. Di rumah itu hanya ada Irwan dan ibunya, serta 2 pembantu perempuan. Mereka bertugas menyiapkan masakan sehari-hari serta bersih-bersih rumah. Ada pula seorang laki-laki yang bertugas sebagai sopir pribadi keluarga Irwan. Irwan adalah anak tunggal, jadi tidak memiliki kakak maupun adik. Menurut ceritanya, ayah Irwan dulu memiliki perusahaan yang ada di luar kota, yang sekarang diurus oleh Irwan. Karenanya, sewaktu-waktu Irwan pergi ke luar kota, sementara Nora tinggal di rumah bersama ibu mertua dan 2 pembantu yang ada di sana. Nora tidak mempermasalahkan hal itu, dan ia juga menyukai ibu mertuanya yang baik. Ibu Irwan, yang merupakan ibu mertua Nora, bernama Susilawati. Seorang wanita yang beranjak tua namun tampak sehat dan bugar. Susilawati juga mertua yang baik serta tidak rewel, sehingga Nora juga senang dengan keberadaannya. Bagi Nora, Susilawati adalah ibunya sendiri, dan mereka saling menyayangi. Mereka kerap mengobrol berdua, khususnya saat Irwan sedang berada di luar kota. Dalam sebulan, Irwan pergi ke luar kota 1 atau 2 kali, dan menurut Nora itu bukan masalah. Paling sehari atau 2 hari sudah pulang. Selain itu, waktu Irwan juga lebih banyak dihabiskan di rumah bersamanya. Di titik itu,
Nora merasa hidupnya benar-benar sempurna. Ia menikah dengan pria tampan sekaligus kaya, dan ia memiliki ibu mertua yang baik. Setiap hari, ia menikmati kehidupan mewah, dengan makanan enak yang siap disantap di meja makan. Ia tidak perlu memasak, tidak perlu bersih-bersih rumah, tidak perlu mencuci baju atau semacamnya, karena semua itu sudah ditangani pembantu di rumah. Jika ia menginginkan sesuatu, suaminya akan segera memberikan. Jika ia ingin jalan-jalan atau ingin pergi ke suatu tempat, sopir pribadi sudah siap siaga mengantarkan. Nora merasa jadi wanita yang beruntung. Dan kehidupan yang bahagia itu dijalani Nora sampai setahun sejak menikah dengan Irwan. Sebenarnya Nora mulai mengangankan anak, namun entah mengapa sampai sekarang ia belum juga hamil. Irwan tampak tidak merisaukan hal itu, dan Nora pun merasa tidak punya alasan untuk risau. Kalau kelak ditakdirkan memiliki anak, ia dan Irwan tentu akan memilikinya. Namun mungkin bukan sekarang. Suatu hari, Irwan pamit keluar kota untuk mengurus bisnis, dan Nora pun sudah terbiasa dengan hal itu. Selang sehari setelah kepergian Irwan, Susilawati mengajak Nora untuk berlibur ke pantai. Nora langsung menerima ajakan ibu mertuanya. Sudah lama mereka tidak berlibur, dan pergi ke pantai terdengar menarik. Maka Nora dan Susilawati pun lalu pergi ke sebuah pantai, dengan diantar sopir keluarga. Sesampai di pantai, Susilawati menyewa sebuah villa yang berada di kompleks pantai, dan Nora serta mertuanya berencana untuk menghabiskan waktu di sana sampai 2 hari. Di hari pertama, Nora bersama mertuanya mengisi waktu seharian dengan menikmati pemandangan pantai, menyantap aneka makanan yang enak, dan tidur di villa yang menyenangkan. Memang enak jadi orang kaya, pikir Nora. Dan semua pengeluaran untuk liburan itu ditanggung sepenuhnya oleh ibu mertua. Di hari kedua, Nora diajak mertuanya untuk menikmati ombak di pantai, yang waktu itu tampak adem. Saat itu pagi menjelang siang, dan suasana di pantai masih lumayan sepi, karena orang-orang biasanya baru bermunculan menjelang sore. Nora pun mengikuti ajakan mertuanya, dan mereka lalu melangkah berdua. Jejak-jejak kaki mereka tertinggal di pasir, namun kemudian tersapu oleh ombak yang datang. Nora dan mertuanya terus melangkah, dan kaki-kaki mereka kini sampai di bibir pantai. Susilawati mengajak Nora terus melangkah, dan Nora merasakan air di kakinya semakin tinggi. Sesekali ombak datang, namun pemandangan pantai waktu itu terlihat indah. Nora dan mertuanya lalu berdiri di pantai, sementara kaki-kaki mereka tenggelam dalam air setinggi paha. Kadang-kadang ombak datang, dan air menerpa perut mereka, namun Nora dan mertuanya hanya tertawa-tawa. Tiba-tiba Susilawati berkata, "Saatnya sudah tiba Nora." Nora tidak paham dengan maksud mertuanya. Susilawati menjelaskan, selama ini Nora telah menikmati kehidupan yang mewah dan menyenangkan, dan sekarang saatnya untuk membayar. Sekali lagi Nora tidak paham maksud mertuanya, dan Susilawati menyatakan, semua yang kita nikmati selama ini adalah hasil pesugihan yang diberikan penguasa pantai ini. Irwan suamimu sebenarnya tidak punya usaha apa-apa di luar kota, karena mendiang suamiku juga tidak mewariskan apa-apa. Rumah besar yang kita tempati, aneka makanan dan segala fasilitas mewah yang kita nikmati, adalah hasil pemberian penguasa pantai ini. Sebagai pembayarannya, kami harus menyerahkan tumbal, dan kinilah saatnya. Nora tercengang mendengar penuturan itu, dan menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia memang tidak tahu bagaimana dua istri Irwan terdahulu meninggal, tapi sekarang ia curiga mereka mungkin tewas karena ditumbalkan. Tapi kecurigaan itu sudah terlambat, karena tiba-tiba ombak besar datang dan menggulung tubuh Nora. Seketika, Nora terseret ombak besar itu, kemudian tenggelam, dan hal terakhir yang sempat ia lihat adalah ibu mertuanya yang masih berdiri di pantai. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.